semuanya, ketemu lagi sama saya di channelnya Mama Ruby. Gimana kabarnya semuanya hari ini teman-teman? Semoga sehat semua ya. Lama nggak ketemu kita, udah lama saya nggak buat vlog. Di samping karena kesibukan saya juga karena memang ya kondisi para ibu ya, di samping bekerja juga harus mengurus rumah, jadi kurang bisa mengatur waktu. Dan hari ini saya semangat kembali, ditontonin ya. Kali ini saya mau buat video mengenai apa sih virus corona, kemudian cara gejalanya dan cara isolasi diri yang benar, yang mudah, yang gampang, yang praktis, yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Karena memang sekarang ini saya kira sudah mulai merebak lagi, di mana masih banyak kota-kota yang kembali berada pada zona yang merah, zona hijau. Kemudian karena bebas, terlalu bebas, atau mungkin kebablasan dan menganggap virus ini terlalu sepele, barangkali ya, itu sih pikiran saya. Maka kali ini saya mau bahas lagi, dan juga buat teman-teman semoga bisa menjadi ilmu dan bermanfaat buat kita semua. Di samping itu kita bisa juga mari sama-sama kita melawan virus ini, semoga segera nyah dari negara kita tersayang ini ya. Oke teman-teman, ditontonin sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya jika Anda berkenan. Serta boleh di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial Anda yang punya, karena bisa menjadi ilmu dan bisa menjadi amal buat kita ya. Terima kasih. Kita mulai aja videonya. Bercerita tentang corona atau COVID-19 itu, pasti kita langsung berpikir pada sekitaran akhir tahun yang lalu ya. Apa sih sebenarnya penyakit corona yang selalu digaung-gaungkan oleh orang-orang, yang sangat ditakuti saya kira awal-awal kemarin ya. Sehingga menjadi banyak negara mencekam karena banyak sekali saya lihat orang-orang yang pada tumbang karena penyakit ini. Dan terus terang itu sangat sedih juga kita lihatnya. Jadi saya sekali lagi mau membahas mengenai corona atau COVID-19. Jadi penyakit corona atau COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS. Virus SARS itu termasuk salah satu virus penyakit flu atau batuk pilek menyerupai, tetapi dengan jenis virusnya yang berbeda, tapi memiliki gejala yang saya kira cukup sama ya. Penyakit ini terjadi sekitar di akhir tahun 2019 di Wuhan, kemudian menyebarlah ke seluruh dunia dan akhirnya ke Indonesia pada sekitaran Maret 2020 ini yang kemarin. Kemudian sampai sekarang kita masih turut merasakan dengan kurva yang turun naik, dan sekarang ini saya kira sudah cukup naik lagi karena masih banyak korban-korban juga yang cuma tidak diekspos mungkin ya, yang masih banyak yang terkena. Karena mungkin memang ya gimana, mau tidak mau memang kita harus tetap life must go on ya, hidup itu tetap harus berlanjut. Jadi kita nggak bisa terus menerus memang harus berada di zona aman terus, mantap di rumah, karena memang kebutuhan hidup kita harus kita penuhi, apalagi sebagai kepala keluarga yang tentunya pasti ya harus memikirkan bagaimana masa depan keluarga kita, bagaimana kita mencukupi kebutuhan kalau kita tidak bekerja, tidak keluar. Karena memang mau tidak mau, jadi pekerjaan itu tetap harus diselesaikan dengan cara di luar rumah. Jadi saya kira cukup bijaklah pemerintah tetap tetap mengajak kita untuk bekerja seperti biasa, namun selalu menjaga protokol kesehatan ya. Jadi tetap dengan protokol kesehatan harus dilakukan. Kalau keluar pakai masker, kemudian harus menjaga jarak, kemudian hindari kerumunan. Yang kalau memang kita nggak penting, nggak usah lah kumpul-kumpul dulu ya. Jadi yang wajib-wajib sajalah kita kerjakan ya teman-teman ya. Kemudian gejala
dari penyakit ini? Apa sih sebenarnya gejalanya? Jadi teman-teman, gejala dari penyakit COVID-19 ini sama seperti dengan gejala penyakit flu atau batuk pilek yang biasa sering kita alami ya. Tetapi yang membedakan dengan penyakit flu biasa, penyakit ini ada efek sampingnya ke alat indera perasa. Jadi penciuman kita atau pembawaan kita hilang teman-teman. Sedangkan walaupun kita tidak pilek atau hidung kita tidak buntut, tapi penciuman kita hilang. Itu saja yang membedakannya dibanding dengan penyakit flu biasa. Kalau flu biasa sih nggak ada efek samping yang ke sana ya. Dan penyakit COVID-19 ini jika kita biarin, bisa penciuman dan alat perasa kita bisa hilang permanen teman-teman. Makanya jadi jangan dianggap sepele ya. Sekali lagi saya katakan bahwa penyakit ini ada, cuma jangan terlalu kita takuti, jangan juga kita sepelekan, karena semuanya memang sudah atas izin Yang Maha Kuasa. Jadi tetap kita waspada, kita lakukan protokol kesehatan seperti yang disarankan pemerintah, disarankan petugas kesehatan. Di samping itu juga selalu berdoa semoga kita terhindar dari penyakit ini. Gejalanya antara lain, yang pertama adalah demam, demam yang tinggi teman-teman. Bisa juga sekarang tanpa gejala. Jadi sekarang ini sudah mulai berkombinasi. Jadi sekarang ini sudah mulai berkombinasi penyakitnya dengan gejala-gejala yang berbeda. Jadi nggak harus monoton gejalanya selalu, demamnya tinggi. Enggak teman-teman. Jadi semuanya tergantung ketahanan tubuh kita masing-masing. Ada yang gejalanya demamnya nggak terlalu tinggi, tidak di bawah 38 derajat. Tetapi ada batuk pilek, kemudian ada sakit tenggorokan, badan lemah letih, lesu, ya lemes. Kemudian pusing, kemudian bisa juga disertai dengan diare atau sakit perut, itu bisa juga. Jadi sekarang sudah dia mulai gejalanya udah banyak, dan bisa juga teman-teman tanpa gejala. Tetapi walaupun tanpa gejala, dia membawa sifat itu, membawa penyakit itu ke dalam badannya. Ada virus yang lengket di badannya. Dan itu bersifat karir atau bersifat tidak dominan. Jadi walaupun dia bersikap tidak dominan, tetapi dia masih bisa menularkan ke orang lain. Makanya jadi kita tetap harus waspada, gejala dan tanpa gejala. Jadi kita harus tetap menjaga ketahanan tubuh. Jadi intinya teman-teman, virus ini atau penyakit ini yang disebabkan oleh virus, melawannya dengan cara menjaga ketahanan tubuh pada badan kita, pada badan keluarga kita. Jadi imun kita harus tetap stabil, tidak boleh drop. Karena pada saat drop itulah penyakit kita mulai masuk ya. Jadi sekali lagi, jika kita memiliki gejala sakit tenggorokan atau badan mulai panas dingin, flu, kayak mau flu, atau ada gejala batuk pilek ya, atau udah mulai badan-badan ini lemes, kayak gitu, kita harus mengarah langsung berasumsi kalau jangan-jangan kita terkena virus ini, virus COVID. Tetapi kita tidak boleh takut dan tidak boleh pesimis, jangan menyerah. Jadi kita harus tetap semangat, karena memang penyakit ini bisa disembuhkan. Dengan cara apa kita bisa menyembuhkannya? Dengan cara menjaga ketahanan tubuh kita, menjaga imun kita supaya tetap stabil. Jadi pada saat kita lagi drop, itu namanya lagi drop ya teman-teman. Kalau pada saat badan kita lemah, letih, lesu, atau meriang, atau mau kayak sakit tenggorokan udah mulai kayak ada gejala mau batuk pilek, itu pada saat itu imun kita lagi turun. Jadi kita harus memperbaiki diri kita, memperbaiki tubuh kita supaya imun kita balik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara istirahat yang cukup. Minimal kita harus istirahat 8 jam sampai 9 jam satu hari ya. Kemudian minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak itu teman-teman merupakan obat dari segala obat, yang murah dan ada di setiap tempat. Jadi minum air putih yang banyak, minimal 8 liter satu hari. Apalagi pada saat kita lagi demam, jadi konsumsi minum harus lebih banyak.
minumnya boleh minum apa aja, tapi saya sarankan kalau bisa pada saat sakit itu kita minumlah air yang hangat, karena memang di samping juga baik untuk tubuh kita, juga bisa membunuh kuman-kuman atau virus yang ada dalam tenggorokan kita ya. Karena memang sifat virus dari COVID-19 ini ialah dia tidak tahan panas, jadi bisa mati dengan cara dibunuh dengan cara penyinaran panas yang tinggi, atau dengan cara kita minum air putih yang hangat. Oke. Untuk selanjutnya kita konsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat tidak harus mahal ya teman-teman. Kita tidak harus makan daging, tidak harus makan ayam setiap hari. Tetapi kalau ada, apa salahnya? Tergantung dengan kondisi kantong kita masing-masing. Makanan yang sehat bisa kita dapatkan dari protein hewani atau protein nabati. Protein nabati itu bisa dari tempe teman-teman ya, bisa dari tahu. Kemudian kalau protein hewani bisa dari ayam, bisa dari ikan, bisa dari daging atau telur, itu bisa juga. Kemudian makanlah makanan yang berserat atau sayuran. Nah, sayuran itu teman-teman banyak mengandung vitamin. Sayuran apa aja? Sayuran yang murah-murah aja, misalnya kayak bayam, kayak kangkung, itu bisa kita konsumsi, atau wortel ya, bisa kita konsumsi secara rutin karena memang bisa mudah dan kita dapatkan di mana aja. Kemudian istirahat di rumah, makan makanan yang sehat, menjaga kebersihan, dan selalu keluar dengan memakai masker. Jangan lupa juga cuci tangan setiap kita melakukan tindakan ya, melakukan pekerjaan maksud saya. Kemudian makanan apa aja sih yang bisa mengandung makanan yang sehat itu? Jadi perlu digarisbawahi teman-teman, kalau imun yang kuat atau imun yang stabil itu bisa kita dapatkan pada saat kita sakit. Harus banyak konsumsi vitamin C. Jadi vitamin C itu banyak kita dapatkan dari sayuran, dari buah boleh, apa aja yang mudah, yang murah, yang bisa kita dapatkan di mana saja. Misalnya saya kasih contoh, jeruk atau pepaya atau pisang. Jadi tomat dan cabai itu banyak mengandung vitamin C itu teman-teman. Begitu juga dengan pisang ya. Pisang juga banyak, mudah didapat, murah saya kira, dan bisa kita konsumsi dengan cara yang mudah. Oke, lanjut lagi. Bagaimana sih caranya kalau kita sudah terkena gejala yang seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Jadi yang harus kita lakukan teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, jika kita sudah memiliki gejala seperti itu, maka kita harus berpikir bahwa kita sudah jangan-jangan terkena virus itu, virus corona. Jadi makanya kita harus istirahat yang cukup di rumah dan mulai mengisolasi diri di rumah dengan cara istirahat atau tidur di ruangan yang tersendiri, tidak bergabung dengan anggota keluarga yang lain, misalnya di kamar sendiri. Kalau ada bisa juga mengungsi ke tempat lain, atau bisa juga tetap satu rumah tapi di kamar yang tersendiri. Apa saja yang kita lakukan di kamar itu teman-teman? Kita bisa istirahat, kemudian melakukan kegiatan yang positif, kemudian setiap pagi kita bisa berjemur di terkena sinar matahari. Itu sangat baik karena saya sudah kasih tahu tadi kalau virus itu bisa mati dengan sinar matahari dengan panas yang tinggi. Nggak perlu lama-lama, cukup 15 menit saja dari jam 9 sampai jam 10 itu sangat baik mataharinya ya. Kemudian makanan yang sehat, minum air putih yang banyak. Kemudian olahraga juga nggak harus olahraga yang sampai benar-benar kita kelelahan, nggak cukup kita olahraga kecil di rumah dengan cara lari-lari, loncat-loncat atau main skipping, itu cukup mengeluarkan keringat ya. Kemudian kita istirahat,
Di samping itu, cara pengolahan makanan di rumah juga harus sehat. Kemudian menggunakan peralatan makanan di rumah, apakah boleh bergabung dengan keluarga yang lain atau harus dipisahkan? Jadi gini ya teman-teman, saya tadi kemarin dapat pelatihan dan bisa saya bagikan pada hari ini, mudah-mudahan berguna. Ada banyak para ahli berpendapat kalau yang pertama bisa peralatan makanan itu kita bagikan atau boleh samaan dengan anggota keluarga yang lain. Bisa juga dipisah alat makanan untuk pasien yang sakit dengan alat makanan anggota keluarga yang sehat di rumah. Itu ada dua pendapat. Tetapi kalau pendapat yang pertama yang bisa digabungkan dengan anggota keluarga yang lain, syaratnya harus setelah makan harus dicuci. Jadi tidak boleh dibiarin. Karena memang sifatnya sekali lagi virus COVID-19 ini bisa mati jika terkena deterjen dan air yang mengalir. Begitu juga dengan pakaian ya teman-teman. Tetapi memang untuk pakaian dan alat makan itu dicucinya juga harus terpisah dengan pakaian anggota keluarga yang sehat. Jadi nggak boleh digabungin, harus kita pisah. Begitu terus nggak boleh juga terlalu lama digantung. Jadi begitu sudah selesai pakaian harus langsung dicuci, direndam dengan air deterjen, kemudian dijemur di sinar matahari yang panas supaya kumannya mati. Begitu juga dengan alat makanan. Alat makanan juga begitu sudah selesai makan cepat-cepat dicuci dengan air deterjen. Kemudian jangan lupa buat orang yang cucinya juga begitu sudah selesai langsung cuci tangan pakai air sabun ya. Satu lagi yang harus diingat, kamar yang disediakan untuk isolasi mandiri di rumah harus tersedia ventilasi, kemudian jendela yang cukup sehingga pertukaran udara dan cahaya dari luar bisa masuk. Itu bisa juga membuat sehat kamar yang ditempati oleh si pasien yang sakit. Oke? Segitu aja info dari saya mengenai cara penanggulangan penyakit COVID-19, kemudian bagaimana cara isolasi diri yang benar di rumah, kemudian gejalanya bagaimana, dan nanti saya akan lanjutkan untuk part yang kedua mengenai gejala-gejalanya yang secara detail per tahap, dan banyak hal lagi nanti saya akan bicarakan di part yang kedua. Ditungguin ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Sekali lagi bisa menjadi amal jariah buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.